Thank you so much. Walaupun di kebaktian umum yang kedua jumlah jemaat yang hadir lebih sedikit, tapi jangan dikira mudah dan beban mentalnya berkurang. Di sini yang hadir adalah mantan-mantan majelis. Nah, di situ ya. Ada Pak Setiawan, ada Dr. Billy, gitu kok Ivan Cimar begitu ya. Orang yang juga terbiasa menyampaikan firman, belum lagi guru-guru sekolah minggu ya, Kia, kemudian Cik Diana. Mereka melakukan kelas persiapan ketika mau mengajar. Jadi mereka sudah terbiasa menafsirkan firman Tuhan juga dengan baik ya. Kiranya Allah Roh Kudus menolong saya. Nah, boleh ditampilkan di layar PowerPoint-nya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nah inilah tema kita untuk kebaktian umum yang kedua ini adalah The Land of Doubt, tanah keraguan. Waduh, ngomong apa ya Bapak Ibu? Tanah keraguan. Bapak Ibu harus tahu bahwa di kebaktian umum yang kedua ini temanya berbeda dengan kebaktian umum yang pertama. Kita percayakan untuk kurikulum firman Tuhan yang disampaikan di kebaktian umum yang kedua ini digagas oleh Ibu Caroline dan Pak Wilson ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tidak main-main untuk The Land of Doubt ini mereka memberi saya 2 pasal untuk dikaji ya. Bayangin 2 pasal ya. Saya itu seneng ya beberapa ayat. Jadi saya harus cari begitu ya, pandai-pandai mencari ayat mana yang sesuai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nih, kita baca beberapa dari pasal yang ketiga dan beberapa dari pasal yang keempat. Ya. Keluaran 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 itu dari pasal yang ketiga. Ya. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah dapat semuanya? Iya, waduh apalagi ada Bu Maria di situ. Beliau sudah datang di kebaktian umum yang pertama. Ya. Beliau akan melihat apakah yang kedua ini juga baik. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat yang ke-12 lalu firman-Nya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka. Jadi ada 3 ayat dari Keluaran pasal yang ke-3. Selanjutnya, ya, dari Keluaran pasal yang ke-4, ada 2 ayat. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat yang ke-10, ya, jadi 2 ayat saja. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira bayangkan kita sebagai orang yang ada di gambar itu ya. Anda terima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Saya nggak tahu loh, hari-hari ini banyak nomor telepon tidak dikenal, begitu ya, tidak lewat WA, sering telepon saya ya, tiap 2 jam gitu ya. Waduh, saya kalau terima telepon yang nggak dikenal begitu nanti asuransi atau apa begitu ya. Nah, ketika diangkat, sekali-kalinya saya ngangkat misalnya, ternyata itu kesempatan besar. Tawaran pekerjaan impian. Tetapi bukankah sering kita berpikir this is too good to be true. Ini terlalu bagus ya Cindy ya. Cindy Kristiana kalau disebut-sebut itu selalu puyeng. Semakin gitu semakin tak banyak tak sebut ya. This is too good to be true untuk diterima. Jadi apa? Sering kita bukannya senang, reaksi kita, ini orang ini pasti bohong, ini penipuan, ini nanti ujung-ujungnya saya keluar duit. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita manusia
sering terbiasa dengan kecurigaan, Kosan. Ya. Sehingga bahkan ketika kesempatan datang, kita justru meragukan hal itu. Bapak Ibu, lucunya hal yang sama juga sering terjadi dalam kehidupan rohani. Tuhan panggil Anda untuk melakukan sesuatu yang besar. Respon kita seringkali bukan iman, melainkan apa Bapak Ibu? Keraguan. Bisa enggak saya ditunjuk jadi majelis, saya ditunjuk dari guru sekolah minggu, saya disuruh nyanyi, mimpin nyanyi doa pagi, saya disuruh jadi panitia ini. Hari ini Bapak Ibu kita akan melihat seorang tokoh Alkitab yang mengalami hal yang sama, yaitu namanya Musa. Sebelum ia menjadi pembebas Israel, bayangkan umat yang katanya tegar tengkuk itu, ya ngurus gereja 350 aja, majelis kadang puyeng, ya. Ini ngurus orang 1 juta dan disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Lah Musa siapa? Jadi dia harus melewati sebuah wilayah yang disebut oleh Ibu Caroline dan Pak Wilson, the land of doubt. Tanah keraguan. Nah seperti biasa kalau kita mau menafsirkan sebuah ayat harus tahu konteksnya, ya. Jadi bayangkan Tuhan memanggil Musa itu ketika Israel sudah diperbudak di Mesir sekitar 400 tahun. Indonesia itu 350 tahun ditambah 50, 400 tahun. Begitu ya. Itu lama banget loh. Itu pola pikirnya orang itu udah berubah. Sudah tidak ada harapan. Jadi kalau ada orang menyampaikan kabar baik, itu bisa nggak percaya kita. Udah 400 tahun. Ya sudahlah, gua ini bangsa budak, gua budak lah. Gitu kira-kira ya. Nah Keluaran 2 ayat 23 mengatakan orang Israel mengerang oleh perbudakan dan berseru-seru. Mereka itu jadi budak itu salah mereka sendiri. Tetapi Tuhan kita itu Allah yang beranugerah, Tuhan mendengar. Lalu di dalam Keluaran pasal yang ketiga, apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri kepada seorang yang namanya Musa. Ya, dia muncul dengan sesuatu yang spektakular, semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Bayangkan, ada pohon terbakar sama api, begitu ya. Api itu besar sekali, tapi pohonnya sendiri nggak kebakar. Kebayang nggak? Susah ya dimengerti. Tetapi itu yang terjadi. Nah dalam bahasa Ibrani, semak yang menyala dengan api itu bahasa Ibraninya adalah Sene Boer Baes. Bacanya dari kanan ke kiri. Jadi semak itu tidak dimakan api Bapak Ibu, itu adalah suatu perlambang hadirat Allah yang kudus namun memelihara. Siapapun yang memandang Tuhan itu seharusnya mati karena seperti api yang membakar. Tapi pohon itu tidak terbakar, Musa pun tidak mati, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di tempat itulah Tuhan memanggil Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Ibaratnya kalau saya ngomong Kristen, dia Musa, aku tunjuk kamu, ingat ya, kamu bawa keluar itu bangsaku, Israel, keluar dari Mesir. Gimana jawab Kristen yang adalah Musa itu? Boro-boro dia jawab, siap Tuhan. Tidak, tapi justru Kristen Musa memberi beberapa alasan, jangan gua. Gitu. Nah di dalam Keluaran pasal 3 ayat 4, sebenarnya ada 5 keberatan Musa. Suatu kondisi yang menggambarkan perjalanan seseorang melalui the land of doubt. Biasanya saya khotbah 3 poin, betul ya? Hari ini saya harus 4, karena 2 pasal. Kalau kelamaan salahin Olin sama Wilson, oke? Yang pertama adalah keraguan tentang diri sendiri. The land of gap, doubt yang pertama, keraguan akan diri sendiri. Keluaran 3 ayat 11 ngomong begini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Sehingga aku harus menghadap, Fir'aun itu ibaratnya kita mau menghadap Donald Trump. Wah, kita udah keder duluan. Ini orang kan rada songong, ya. Dan kemudian dia pegang teknologi militer paling besar seluruh dunia. Ya.
Orang presiden aja dia bisa culik, apalagi seorang Kristen. Ya. Wah, ini berat banget, siapa gua ini? Begitu ya kata Kristen. Musa berkata, siapakah aku ini? Aku malah disuruh menghadap Fir'aun. Dalam bahasa Ibrani, siapa aku itu mi anoki. Ya. Ini bukan sekedar pertanyaan identitas, tapi suatu krisis kepercayaan diri. Siapalah gua ini? Nah, kira-kira kalau dibahasakan itu enak gitu, ada cengkoknya ya. Dan kita harus tahu latar belakang Musa itu enggak bagus. Iyalah, dia pernah jadi putri Fir'aun, tapi ingat, dia pernah membunuh orang Mesir, dia pernah jadi buronan, dia pernah hidup sebagai gembala di padang gurun 40 tahun. Dari orang istana jadi gembala. Anda harus tahu kalau khotbah-khotbah Natal, contoh soal gembala itu bukan kalangan yang baik, betul ya? Enggak, 40 tahun. Saya itu sekarang ya usia 54. Itu saya sudah mengalami macam-macam sampai Tuhan beri anugerah saya dipanggil jadi pendeta. Ini jadi gembala. Iya kalau gembala sidang di TKI ya, enak ya. Ini gembala kambing domba lah. Enggak ketemu siapa-siapa lah. Bukan siapa-siapa. Enggak ada ngomong-ngomong, enggak ada ngafe, enggak ada ngopi, begitu ya. Teman dia adalah embek. Teman dia adalah kambing, domba. Itu orang bisa rendah diri. Nah, akhirnya Musa bisa jadi ngomong begini, ini gua Tuhan salah milih orang ini. Lalu yang menarik Tuhan berkata begini, bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 3:12. Wadah ketika saya mempersiapkan khotbah ini saya jadi berpikir begini, bayangkan Tuhan itu tidak menjawab dengan daftar kemampuan Musa. Gini ya, Chris, saya panggil kamu karena 1, kamu lulusan Saat. 2, kamu badannya tinggi besar kayak sapi tadi yang di KU 1. 3, kamu khotbah lumayan, banyak jemaat yang muji. 4, kamu juga pacarnya anak ketua sinode. Daftar segitu banyak, bagus-bagus. Enggak. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, Chris. Oh, kalau Tuhan sudah ngomong gitu, background yang lain lupakan. Enggak penting. Jadi perhatikan jawaban Tuhan bukan Musa kamu mampu, tetapi apa? Aku bersamamu. Jadi dalam panggilan Tuhan, Anda sebagai majelis di sini, saya sebagai rohaniwan, yang menentukan bukan siapa saya. Cik Marita, Ko Ivan, Ko Setiawan ini udah tahu jeleknya saya sejak saya gabung di gereja ini. Tetapi masalahnya adalah siapa yang menyertai kita, itu yang penting. Jadi sama seperti seorang yang membeli treadmill mahal supaya bisa olahraga di rumah. Ya. Dia beli treadmill gunanya untuk olahraga. Syukur-syukur kalau orangnya rajin kayak Bu Priska, sampai dibawa ke gereja. Gitu ya. Tapi sebulan kemudian karena treadmill itu enggak dipakai, itu berfungsi jadi gantungan baju paling mahal di rumah. Itu ya Bapak Ibu, itu saya ngalami sendiri. Jadi kan siapa itu namanya, Pak Peter pindah ke Surabaya. Dia punya 2 sepeda ini. Ini sepeda bagus dari saudara Upi yang terkenal suka sepedaan. Sepedanya cukup mahal. Beli sama saya jadi murah gitu ya Bapak Ibu ya. Daripada kamu berat-berat ke Surabaya, ke sesuai sana jualah sama aku juga mau olahraga. Kamu berani bayar berapa? Kata Pak Peter ya, saya sebutkan angka. Puji Tuhan dia setuju. Begitu sampai di rumah, dulu itu enggak ada tuh sandaran itu. Saya beliin demi sepeda ini. Lalu saya lihat di internet, ada buat tas, buat naruh barang. Terus ada taruh HP. Terus ketika saya mampir ke rumah paman saya yang ada di Salatiga, dia punya toko olahraga. Saya beli helm, ternyata helm sepeda itu 350.000. Terus ada baju, ada sarung tangan. Ternyata untuk naik sepeda pun celana harus beda, harus ada bantalannya. Habis-habis banyak sejutaan adalah. Ya. Oh terjadi sama Ko Ivan, hehe, sama ya kita ya.
ternyata jadi aksesoris ya di rumah ya. Terus dirubungin terus kena lumut semuanya, karaten ya. Padahal berjuta-juta. Sekali-kalinya saya pakai, waktu itu Ibu Rina ada, sang Bu Rina enggak ada. Mereka lagi jalan-jalan juga olahraga, gua dada-dada. Lihat ya, ini rider ya. Tapi sekali-kalinya Bapak Ibu. Kadang kita itu seperti itu ya, bukan karena kita enggak punya alat. Tapi karena kita enggak sanggup memulai, males lah, tunda-tunda lah. Tapi syukurnya Tuhan tidak mencari orang yang paling mampu. Tuhan mencari orang yang bersedia berjalan bersamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan menaruh panggilan di hati kita untuk melayani, untuk memimpin, untuk memberkati orang lain, sering kita itu berkata, bukan gua orangnya Tuhan. Tetapi tahu enggak, Tuhan itu berkata bukan karena kamu mampu. Tetapi apa Bapak Ibu? Aku akan menyertai engkau. Jadi pertanyaan refleksinya buat kita. Dalam hal apa Anda merasa tidak cukup baik untuk dipakai Tuhan? Dan apakah Anda lebih berfokus pada kelemahan daripada penyertaan Tuhan? Kita tubah kepada bagian yang kedua. Setelah Musa ragu akan diri sendiri, dia juga ragu sama Tuhan loh. Ya. Keluaran 3 ayat 13. Ya, bagian B. Mereka pasti akan bertanya siapa namanya, lalu apa yang harus saya jawab kepada mereka. Nah, kira-kira bahasa Indonesianya kayak gini. Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan kan lu suruh gue untuk menghadap Fir'aun sama orang-orang tuh. Ya, nggak usah Fir'aun dulu, orang Mesir dulu. Aku akan membawa kalian, Tuhan sudah suruh aku untuk membawa kalian keluar dari perbudakan. Terus orang-orang nanya sama saya, Tuhan, yang nyuruh lu itu siapa? Siapa namanya? Dia punya kuasa apa bisa nyuruh elu? Nah gitu kan kira-kira ya. Itu menarik sekali kalau kita gali ya. Jadi Musa bertanya, apabila mereka bertanya siapakah namanya, enggak orang Israel, enggak Fir'aun akan tanya kayak begitu. Bapak Ibu, tafsirannya itu dalam. Dalam bahasa budaya Ibrani, nama itu menunjukkan karakter dan otoritas. Nah, ketika Musa bertanya, saya harus sebut apa engkau? Jawaban Tuhan sangat luar biasa dalam bahasa Ibrani, itu bacanya adalah Ehye, Aser, Ehye. Dalam bahasa Inggrisnya I am that I am, artinya dalam terjemahan Indonesia aku adalah aku. Atau aku akan menjadi apa yang aku akan menjadi. Aku bisa bayangkan juga kalau saya jawab kayak begitu juga bikin orang pusing, aku langsung dibunuh kali ya. Siapa yang nyuruh kamu? Aku adalah aku siapa sih? Gitu ya. Pusing juga kita, ya kan? Tetapi Musa langsung ngerti. Ketika Allah berkata aku adalah aku, itu mau orang Israel itu sudah punya gambaran bahwa ini berbicara tentang Allah yang kekal. Allah yang berkuasa. Allah yang tidak bergantung kepada siapapun. Aku adalah aku, ya aku yang nyuruh kamu. Begitu. Aku punya otoritas tertinggi, ultimate. Nah dari itulah muncul kata YHWH atau Yahweh. Arti kata Yahweh adalah Allah yang selalu ada. Jadi pesannya jelas, Musa tidak perlu tahu semua jawaban. Yang penting dia kenal siapa yang mengutusnya, yaitu Allah yang luar biasa. Jadi bayangkan ya, ada anak kecil yang bertanya sama ayahnya gitu ya. Ya, kira-kira di surga itu ada wifi enggak? Kalau ada wifi kira-kira kenceng enggak? Ayahnya ngomong gini, Nak, di surga itu enggak perlu wifi. Karena kalau kita berhubungan dengan Tuhan itu langsung dan enggak ada buffering. Ya, kenceng. Tetapi masalahnya Bapak Ibu kadang iman kita itu seperti internet di tempat sinyal yang lemah. Cuman satu gitu ya. Banyak loading. Sedikit percaya. Padahal Tuhan kita tidak berubah. Aplikasinya buat kita apa? Keraguan sering muncul bukan karena Tuhan tidak setia. Enggak. Sering keraguan muncul di dalam diri kita karena kita tidak cukup mengenal siapa Tuhan itu. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kecil keraguan kita.
Pertanyaan refleksinya buat kita Bapak Ibu, Anda kenal Tuhan itu karena khotbah saja, karena cerita orang lain, ataukah karena memang Anda mengenal sendiri, punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Coba pikirkan di dalam Minggu Paskah ini gimana caranya supaya kita lebih dalam mengenal karakter Allah. Amin Bapak Ibu. Kita masuk ke bagian yang ketiga, poin yang ketiga, udah ragu diri sendiri, ragu Allah, ragu tentang hasil. Benar-benar the land of doubt ini. Ya. Keluaran 4 ayat yang ke-1. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, enggak mungkin Tuhan menampakkan diri kepadamu. Paham ya? Belum dilakoni, sudah ragu hasilnya baik atau enggak. Ragu dia. Jadi Musa bertanya sama Tuhan, Tuhan, gimana ya kalau sampai mereka enggak percaya sama aku, dilempari batu, aku mati aku ini. Ini adalah keraguan tentang hasil pelayanan. Wah nanti kalau saya dipanggil Tuhan jadi pendeta, gereja ini maju atau enggak ya, atau malah ambruk nanti. Setelah saya jadi majelis bisa enggak saya ya? Tapi tahu enggak, saya enggak ada waktu jelaskan semua ayat itu. Tuhan memberi tanda-tanda mujizat. Ya, tongkat jadi ular, tangan dimasukkan ke kantong keluar kusta, dimasukkan kantong lagi sembuh. Ada air jadi darah, pesan Tuhan jelas. Musa tidak bertanggung jawab akan hasilnya, tetapi Musa hanya bertanggung jawab atas ketaatan. Yang melakukan semua siapa? Tuhan. Saya mau ngomong masalah pizza nih, ya. Kan saya rakus, ya. Biasanya hari Minggu gitu, ya saya sama Bu Priska coba kuliner lah, cari-cari yang enak ya. Ya di TKI itu ya, di Pasar Segar itu ada yang namanya Salsano Pizza, ya. Dimasak pakai tungku. Saya ini suka makan pizza dan pizzanya itu tipis, lebih tipis daripada Pizza Hut. Pizza Hut itu kan enggak kayak pizza, kayak roti pizza itu, ya. Kalau di Australia sendiri saya makan itu lebih crispy teman-teman ya. Sebenarnya pizza itu crispy dan ini lumayan lah, enak begitu ya. Kira-kira kalau Anda saya kasih pizza mau enggak? Puji syukur Tuhan, haleluya ya. Saya pikir cuma saya yang rakus, Kosutiono gitu ya. Tapi ada loh orang yang dikasih pizza enggak mau. Kira-kira kenapa? Enggak suka atau lagi diet ya enggak? Betul loh. Cik Marita aja nggak suka loh pizza. Oh Bu itu bule, sama kayak Cik Dede. Jadi kita ajak ke makan yang kebule-bulean dia nggak mau. Tapi yang ada rames-ramesan, yang ada serundeng dia mau, ngabis-ngabisin malah gitu ya. Artinya apa? Ada loh orang yang ngomong, kamu harus menginjili sebagai orang Kristen. Jawabnya apa? Enggak nanti saya ditolak, dia nggak mau. Begitu ya. Saya takut menginjili, nanti orang menolak. Terus ada orang ngomong begini nih, saya suka ilustrasi. Kamu tuh gak usah khawatir. Orang itu gak mesti mau pizza. Orang pizza gratis saja kadang orang menolak. Karena apa? Karena Cik Marita gak mau atau karena Cik Marita lagi diet. Penolakan bukan berarti kita itu gagal. Saya nawarin pizza. Wah aneh banget ya Cik Marita ini pizza enak-enak ditolak. Udah gak perlu bayar loh dia, cuman masukin ke mulut makan dia gak mau. Tapi dia punya alasan, itu buat kebule-bulean. Saya orang Singkawang, gak ada pizza di sana, gitu ya. Yang ada cukyok, nah kalau cukyok satu panci gua makan. Nah, saya juga lagi diet ini Pak Wilfred lihat ini, saya yoga 6 jam. Ya. Orang nolak itu bukan berarti menolak kita gagal, tidak. Anda cuman perlu taat, aplikasinya apa? Banyak orang tidak melayani karena takut gagal, takut ditolak, tidak berhasil. Tapi masalahnya Tuhan tidak meminta kita mengontrol hasil. Tuhan hanya meminta kita setia. Pertanyaan refleksi. Apakah saya menunda ketaatan karena takut gagal? Jangan sayalah jadi manajer. Atau apakah saya percaya Tuhan sanggup bekerja melalui hal kecil yang saya lakukan? Kita tiba di bagian terakhir dari khotbah saya. Tadi keraguan tentang apa?
Diri sendiri. Keraguan apa? Tuhan. Keraguan apa? Hasil. Sekarang ini, keraguan tentang kemampuan. Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini lo gak pinter ngomong. Berat mulut, berat lidah. 1 ton. Dia ngomong gitu. Musa berkata, aku berat mulut, berat lidah, Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani, berat mulut, aku berat mulut, berat lidah itu ini ya. Kafat, pe, ukwat, lason. Mulut berat, lidah berat. Apa artinya? Dia tuh nggak percaya diri dalam ngomong. Musa tuh nggak bisa laku. Beda aku sama Pak Wilfried. Pak Wilfried itu sudah kuliah teknik komunikasi, lebih pinter lah dia ngomong daripada aku. Mungkin gitu ya. Padahal gue juga nggak gitu-gitunya. Jawaban Tuhan apa? Hei Musa, yang bikin mulut manusia itu siapa? Gitu ya. Keluaran 4 ayat 11. Artinya Tuhan tahu kok kelemahan Musa. Tahu. Dia menciptakan Musa dengan segala kelemahannya. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita bahkan dengan kelemahan kita. Sama tuh kayak orang yang gini ya, aku nggak bisa nyanyi. Tapi ternyata waktu nyanyi, suaranya jauh lebih bagus daripada WL gereja. Ada nggak yang kayak gitu? Itu namanya pepaehan. Pura-pura mati, pura-pura nggak bisa. Ya. Padahal lebih pintar daripada kita. Jadi kadang masalahnya bukan kita nggak bisa, tetapi tidak berani mencoba. Ngomong-ngomong soal nyanyi ya, ada orang loh yang bolak-balik gagal, kelihatannya nggak bisa nyanyi gitu. Nama orang ini ada yang tahu? Siapa? Ada yang nyebut tadi, puji Tuhan 1. Di antara semuanya. Orang itu adalah yang di sebelah sana. Ya. Orang ini namanya Claudia Emanuela Santoso. Bukan Priska Santoso, beda. Dia terkenal dengan The Voice Germany tahun 2019. Ada yang tahu dia orang mana? Orang Jawa Barat. Orang Cirebon. Sekolah di BPK. Dia sudah bolak-balik gagal. 3 kali gagal di Mamma Mia, Idola Cilik atau apapun. Bayangkan dia itu cuman kalau nyanyi itu ranking ke-11 di Indonesia. Di antara yang lain-lain. Bagaimana mungkin ternyata dia memberanikan diri ikut The Voice yang Jerman. Jangan remehkan Jerman. Jerman itu adalah tempat yang menghasilkan musisi ya, termasuk komposer besar dunia, ya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak teman-teman saya di Malang yang bangga bisa studi ke Jerman untuk studi musik. Selain teknik tentunya ya, teknik, musik, 2 itu. Dia itu berani ikut lomba ini. Anda kepingin tahu enggak? Suaranya memang layak dipuji atau enggak? Tahu-tahu dia jadi the winner, juara dari The Voice Germany tahun 2019. Silakan yang terhormat Bapak Cucu, diputarkan lagunya. Ya. Yang kenceng ya Cu, terima kasih. Lebih lagi kok. Ini blind audition. Jojo lampu ini boleh dimatiin biar fokus ke film. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from night sky will never be enough. Will never be enough. Tears of gold are still to little. These hands will hold the world but it will never be enough. Will never be enough. Never, never.
Nanti putar aja, cari YouTube-nya teman-teman sekalian dan dengarkan pakai earphone. Beda dengan dengarkan di sini. Tahu apa yang terjadi? Setelah dia nyanyi, juri itu minta dia nyanyikan lagi. Jadi 2 kali, paham? Dan semua juri itu rebutan untuk jadi coach dari Claudia ini. Bapak Ibu tahu, dia ini udah gagal beberapa kali di tanah air, akhirnya dia jadi juara The Voice of Germany. Bayangkan kalau dia mikir gini, nggak mungkin lah, aku ini bukan penyanyi. Udah gagal, di kelas Indonesia aja aku nggak bisa. Apalagi harus ke Jerman. Lewat pasti aku, orang-orang di sana lebih jago nyanyi. Aplikasinya buat kita Bapak Ibu, Tuhan tidak menunggu kita jadi sempurna. Tuhan nggak mencari orang yang nggak pernah gagal. Tapi Tuhan bisa bekerja melalui kelemahan kita. Pertanyaan refleksinya buat kita, kelemahan apa yang sering kita jadikan alasan untuk tidak melayani? Dan bagaimana jika justru di area yang kelihatannya lemah itu, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Saya tiba di bagian penutup dari khotbah saya, menarik sekali. Meskipun Musa ini penuh keraguan, ragu diri sendiri, ragu sama Tuhan, ragu sama hasil, ragu sama kemampuan. Hebatnya Tuhan kita itu apa? Tuhan masih mau pakai orang kayak begitu. Tuhan tetap memakai Musa luar biasa. Perjalanan Musa mengajarkan kita, semua orang yang dipakai Tuhan pernah melewati the land of doubt. Bisa enggak gua ya? Mampu enggak gua ya? Bahkan pahlawan iman seperti Musa pun pernah berkata, siapa aku ini Tuhan? Siapa engkau Tuhan? Bagaimana kalau nanti gagal Tuhan? Aku ini enggak mampu Tuhan. Tetapi Tuhan enggak melewatkan orang seperti itu, orang seperti kita. Tuhan tidak mencari orang yang tanpa celah. Tuhan tidak mencari orang yang tanpa keraguan. Tuhan mencari orang yang tetap berjalan meski ragu. Karena iman bukan berarti tidak pernah ragu. Orang yang punya iman bukan berarti bebas dari keraguan. Tetapi iman berarti tetap melangkah bersama Tuhan di tengah keraguan. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala berdoa. Saya tidak tahu kenapa Ibu Caroline dan Pak Wilson meminta atau memasukkan kurikulum tentang The Land of Doubt ini di khotbah kau yang kedua ini. Apakah ada di antara Anda yang sekarang sedang ragu ketika Tuhan panggil untuk satu kesempatan besar? Anda tidak yakin dengan diri sendiri. Padahal Anda tahu Tuhan jelas memanggil. Atau ada suatu tawaran kerja, tawaran jabatan, tawaran posisi, atau apapun itu, tawaran bisnis, Anda tidak yakin, penuh keraguan. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan, Anda tidak perlu mengandalkan kekuatan Anda sendiri, kemampuan Anda. Itu tidak ada di artinya jika dibandingkan dengan penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita terima tantangan itu. Enggak apa-apa ragu, tapi tambahkan kepada iman itu kepercayaan yang lebih besar kepada Tuhan Allah Israel. Aku adalah aku, Allah yang menyertai, Allah yang selalu ada buat kita. Untuk Anda yang ragu-ragu, firman Tuhan ini untuk Anda. Untuk Anda yang sedang tidak beriman, ini ajakan daripada Tuhan untuk percaya kepadanya lebih lagi. Mari berdoa, ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Makhluk yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tuhan, kami sering ragu, kami sering tidak percaya diri. Tetapi bersyukurlah kami ya Tuhan, karena kami punya Engkau, Allah yang selalu ada, Yahweh, YHWH itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menerima tantangan, walaupun kami sendiri ragu. Tapi kami mau yakin kepada penyertaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah menyapa kami lewat firman-Mu yang luar biasa. Yang kudus dan berkuasa itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur haleluya, yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.